sabar banget. Benar. Kalau aku sama sih, nomor 2 sih. Soalnya Pak Prabowo tuh orangnya tegas. Terus apa lagi ya? Kan aku kepo juga sama kepemimpinannya di bawahnya Gibran tuh kayak apa dan kedepannya negaranya mau dibawa kemana. Terus ya, menurut kamu yang nomor 1 emang kenapa gak kamu pilih? Soalnya itu beliau itu banyak sensasinya banget gitu loh. Iya sih, kayak perkataan Pak Ganjar tuh banyak videonya nggak sih? Iya. Banyak lah di sosmed tuh kayak berita-berita tentang Kan kayak katanya kurang juga gak sih? Iya, ada satu lagi tentang isu politik tentang capres sama cawapres iya. Si Anies itu. Iya, Anies sama Caimin. Caimin kan ngajuin tuntutan ke MK buat batalin peraturan tentang batas minimal umur buat capres cawapres kan. Tapi ternyata MK nggak jadi batalin putusan itu kan. Kayak masalah kemarin. Aku juga nggak tahu sih kelanjutan kasus itu. Kita masuk yuk. Kalian lagi ngapain? Tugas aja sih. Tugas apa? Itu tugasnya Pak Ayu. Pak Ayu. Iya. Kemarin udah belum ada tugas kan? Gimana Ada sih? loh. Apa Kapan? tugasnya? Biarnya udah besok. Anjir, aku belum ngerjain sih. Bentar. Tapi tadi kayak ribet banget ngomongin apa? Oh iya, kita bahas masalah Cemil. pemilu. Jadi Abis ini kan ada pemilu nih. Kita juga ada hak suara buat pilih. Ya, jadi kita bahas tentang isu-isu politik sih. penting banget tau. Oke, ngomong bahas soal pemilu nih. Kalau dari kalian pribadi, kalian mau pilih yang mana? Dua doang kalau aku. 3 sih. Alasannya? Nggak tahu kan. Boleh. Kamu masih Jim? Aku masih belum milih sih. Kalian masih bingung. Golput kali ya? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Milih wakilnya doang boleh nggak sih? Boleh. Carinya manis ya. Ini udah beristri semua nggak sih? I went crazy over you. Better shine, yeah. Shine, yeah. Better shine, yeah. Udah wih. Tapi nggak apa-apa nggak sih? Saja kamu ya. Bisa sama semua. Emang boleh. Ayo, udah. Kalau soal presiden, yang keempat itu kita harus memilih presiden yang pintar, guys. Iya. Menurut kalian presiden yang paling pintar itu siapa sih? Habibie sih. Habibie itu loh. Oh iya, Tiga ya? Iya. Enggak, salah gak sih? Yang Oh iya. yang ada filmnya. Oh iya bener-bener. Oh iya. Habibie Ainun kan. Ainun, kamu jelek, hitam, seperti gula Jawa. Filmnya juga bagus nggak sih? Kalian tahu nggak sih kalau B.J. Habibie itu selama jadi presiden nggak pernah lepas dari gaya kepemimpinannya. Iya ya. Emang gimana sih gaya kepemimpinannya? Nah, dia tuh punya gaya kepemimpinan yang disebut transformasional. Jadi, nah nggak tahu kan ya? Iya. Pernah dengar kan? Nah denger cuma nggak tahu apa itu artinya. Jadi kalau gaya kepemimpinan itu tuh lebih aktif dan revolusioner dari latar belakang dan kehidupan dia sehari-hari. Jadi kelihatan gitu loh dari kehidupan sehari-hari. Terus Keren juga ya. Mm. Dari hari itu Iya, bisa kan? lihat kepribadiannya gitu. terus Berarti kepribadiannya terbentuk dari kehariannya. benar. Jadi unik dan lain gitu kan. Ada Boleh sih. boleh ya. Nah, selain itu, Pak Habibie juga punya gaya komunikasi dengan bahasa yang sederhana, keterbukaan, dan kemampuan berbahasa asing yang baik banget. Karena tahu sendiri kan Pak Habibie lulusan mana? Sekolah di Jerman dong, keren banget sih. Terus kemampuan diplomasi sama pendekatan partisipatif yang digunakan beliau dalam pengambilan keputusan itu melibatkan dari berbagai pihak. Jadi kalau situs demokrasi Iya. Ngomongin dari Bapak Demokrasi pertama tadi tuh. Nah, ternyata tuh aku pernah baca berita kan, Pak Habibie itu sebenarnya dijuluki sebagai presiden berantan.
Kok bisa? Peralihan gimana dari darat ke laut itu tak? Ya juga ada. Laut juga sih ya. Laut ya. Jadi dijuluki presiden belakangnya itu alasannya yang pertama adanya transisi dari kepemimpinan Pak Soeharto tadi. Kan kalau Pak Soeharto dulu kan lebih kayak dikekang gitu gak sih? Banyak buruh yang gitu kan. Kalau kita berpendapat gitu kan banyak kayak dihilangin gitu kan. Terus ada juga yang kedua alasannya itu reformasi politik dan juga demokrasi tadi. Terus peran bapaknya Pak Habibie ini dalam pemilu di tahun 1999. Terus juga alasan yang terakhir itu adanya pengembangan masyarakat sipil. Oh gitu. Terus yang penting apa ya? Kayak merhatiin gitu. Kayak model pemerintahannya Pak Habibie. Aku pernah sih ngamatin, tapi waktu SMA dulu sih. Ya, Ya, aku lihat itu model pemerintahnya itu kayak visinya itu revolusioner gitu, yang membayangkan Indonesia maju lewat teknologi gitu. Iya sih. Sama pertumbuhan industri juga. Terus ini enggak sih, kalau kita pernah lihat di TV-TV tuh bapaknya kan nggak banyak ngomong kan, kayak ngomongnya tuh dikit gitu. Tapi beliau tuh bertindak gitu loh melalui program-program yang strategis, terus menggerakkan ekonomi itu dari berbasis teknologi. Bapaknya kan pintar banget kan, kayak teknologi bikin pesawat juga kan, teknologi gitu kan. Terus khususnya bapaknya tuh nggak cuma teknologi, tapi di bidang kedirgantaraan. Nah gimana tuh? Sama teknologi tinggi gitu. Jadi visi bapaknya tuh kalau menurutku visinya futuristik. Nah, menciptakan jejak yang berpengaruh dalam masa kepemimpinannya yang singkat. Bapak Habibie kan singkat banget kan? Iya, benar-benar gitu sih. Oh ya, aku juga ingat nih kayak Pak Habibie itu arsitek perubahan besar dalam politik nih. Selain menyaksikan transisi setelah Soeharto, beliau juga berperan aktif dalam mereformasi politik juga. Oh ya, kalau dulu pas pemerintahan Pak Soeharto, pos itu dibuka. Pada zaman Pak Habibie, beliau malah menegakkan kebebasan pers. Terus memberi ruang pada partai baru dan membuka pintu lebar bagi demokratisasi. Langkah-langkah yang berani ini meresapi semangat baru bagi demokrasi di tanah air kita. Dia membuka pertama kali menerapkan sistem demokrasi di pemerintahnya dia. Dia berani beda sama bukan calon ya, pemimpin sebelumnya. tapi kan nggak sih kalau waktu zamannya Pak itu ada krisis ekonomi di Asia, kan? Ya, itu kan pas banget tuh pas masanya Pak Habibie. Nah di situ kayaknya Pak Habibie berusaha keras buat ngatasin masalah itu melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang mencakup pembenahan sektor keuangan dan upaya meningkatkan investasi asing. Keren banget gak sih? Kayak idenya tuh dalam satu masalah tuh bisa Orangnya tanggap banget meskipun nggak semua kebijakannya berhasil menyelesaikan krisis secara keseluruhan, upayanya memperlihatkan keteguhan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kritis. Kayak keren gak sih guys? Itu maksudnya sulit banget ya. Ekonomi. Terus kalau menurutku itu Pak Habibie itu juga memberikan itu loh, fokus pada pembangunan sumber daya manusia, kayak dengan menekankan pentingnya pendidikan tinggi, terus infrastruktur gitu, infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Kalian tahu nggak? Jadi model pemerintahan Habibie itu terbentuk dalam situasi yang sangat rumit sekali, di mana itu banyak tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan. Masa jabatannya Pak Habibie itu singkat, tapi itu perannya dalam memajukan reformasi politik, ekonomi, sama teknologi itu membentuk fondasi yang penting buat masa depan Indonesia gitu loh. Keren kan? Nah terus selain itu keterlibatannya dalam pengembangan industri, terus sumbangsihnya dalam memperluas demokrasi, itu juga telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan bagi sejarah warga Indonesia. Iya sih. Keren kan Mbak? Singkat tapi tuh kayak berjalan banget gitu gak sih? sangat memajukan Indonesia dan The best.
Setauku bapaknya itu menciptakan pesawat terbang aja sih. Maksudnya ya yang menonjol banget. Tapi tidak hanya itu loh, beliau juga termasuk orang yang dibilang jenius banget gitu loh. Soalnya dia itu kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Itu enggak sih beliau? Terus dia juga lulusan dari Jerman. Wah. Bapaknya kalau ngomong ada aksen gitu gak sih? Iya. Aksen Jerman itu gak sih? Kayak ada bulu-bulu gitu kan? Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Oh ya nih, ngomongin tentang kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, kalian tahu gak sih apa aja kelebihan dan kekurangan dari Presiden B.J. Habibie? Kalau dari aku sih, aku cuma tahu beberapa aja ya. Kalau dari segi kekurangan pada saat pemerintahan beliau, itu yang pertama, Presiden Habibie pada saat itu memerintah gagal dalam mengatasi masalah distribusi sembako, terutama minyak goreng dan beras. Lalu ketidakmampuan Habibie untuk membawa kasus Soeharto ke pengadilan yang berdampak pada maraknya aksi demonstrasi, terutama menjelang dan saat sidang istimewa MPR pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Dan aksi ini mengakibatkan pemberontakan mahasiswa dengan aparat di kawasan Semanggi, Jakarta, dengan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang membuat pemerintahan atas desakan IMF memangkas pendanaan dari proyek-proyek mercusuar. Terus kekurangan yang kedua nih, pada waktu itu Pak Habibie itu memberikan dan mengizinkan referendum kepada Timur Timur, dan Habibie juga tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Investasi merupakan salah satu kekuatan otonom penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan di akhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket. Oh iya, kalau dari Reza ini dari segi kekurangannya ya. Kalau dari segi kelebihannya gimana guys menurut kalian? Pasti banyak nggak sih? Soalnya bapaknya kan jenius banget. Meskipun yang kekurangannya ini agak berdampak besar ya bagi Indonesia ya kayaknya. Kalau kalian gimana? Kalau dari kelebihan waktu itu tuh, kalau dari aku, Pak Habibie mempunyai prinsip bahwa tahanan politik harus segera dilepaskan. Pak Habibie juga mencabut undang-undang subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada orang-orang yang selama ini menentang Orde Baru. Lalu mendorong kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berunjuk rasa, dan memberikan kebebasan mendirikan partai politik. Dalam hal ini, maksud dan tujuan Habibie adalah agar masyarakat Indonesia mempunyai ruang dan tempat untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung. Ada lagi nih, Pak Habibie juga sangat mementingkan pengawasan, termasuk pengawasan atasan langsung terhadap bawahannya. Pak Habibie juga mengembangkan prinsip yang lebih jelas tentang demokrasi sebagai mekanisme paling rasional dalam kehidupan berbangsa. Juga pada saat itu pelaksanaan pemilu tahun 1999, pemerintahan Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Banyak ya kelebihannya ya. Kita gara-gara Reza sama Revi nih bahas presiden. Nggak jadi Bahas bahas. panjang banget. Itu tugas Pak Ayung gimana nih? Aduh. Lanjut tugas yuk. Oke. Semoga Pak Habibie tenang di alam sana. Amin. Udah. Kalau suruh baca tentang peraturan si Gibran atau yang menjatuhkan dia nggak sih kayak Kalian tahu nggak apa aja? Setauku bapaknya itu menciptakan